Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, apa kabar? Dan juga para penonton, senang sekali saya Rita Darmayanti kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Ya pemirsa, kita tahu berdasarkan letak geografis Provinsi Banten ini diuntungkan dalam berbagai bidang, mulai dari sumber daya alamnya, kemudian juga dijadikan sektor pariwisata yang unggulan. Terlebih kita tahu Banten juga memiliki potensi destinasi wisata pilihan baru yang luar biasa, menyusul dengan ditetapkannya Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK dan juga sebagai kawasan Bali Baru sebagai destinasi wisata pilihan di luar Pulau Bali. Dan pemirsa, dengan melimpahnya kekayaan pariwisata, apakah juga dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia yang tentu saja ini siap mengangkat objek wisata dan juga kearifan lokal khususnya di Kabupaten Pandeglang dan juga yang diyakini mampu menyumbang tingkat kemajuan pariwisata di Provinsi Banten. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu buah tema tentang dorong pemaksimalan tata kelola destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang. Bersama kami sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Hajah Nurul Wasiah, AMD Cap, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Baik ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Dan kita juga sudah mengundang dari Dinas Pariwisata. Ini ada Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Ada Bapak Haji TB Ence Farurozi SIP. Assalamualaikum Pak Sekdis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi Pak Sekdis. Alhamdulillah. Dalam momen yang berbeda ya, kalau kita mengulik lebih banyak nih terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang ya Pak ya. Siap. Dan kita juga tidak lengkap kalau tidak mengundang tokoh masyarakat. Ini ada Bapak Eko Suprianto MSI MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini wongnya Pandeglang nih. Langsung dihadirkan dari Labuan ya Pak ya. Sehat Pak Eko? Sehat. Sehat ya. Dan mudah-mudahan juga ini teman-teman kita juga dalam kondisi sehat semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini ada mahasiswa-mahasiswi sekota Serang ya tentu saja. Dan kita juga sudah melakukan vaksinasi lengkap dan kita juga sudah menjaga protokol kesehatan tentu saja. Dan sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Nurul terkait orang yang dibesarkan nih Bu ya di Pandeglang. Ini kita tahu bahwa sejak virus corona merebak 2 tahun kemarin, ini tentu saja sektor pariwisata yang paling terkena imbas ya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Apa yang paling Anda amati Bu sejak merebak pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini, dan juga seberapa besar sih dampaknya terhadap sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang? Iya. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih juga nih atas perhatiannya untuk wilayah Pandeglang ya. Memang pandemi itu bukan saja berdampak terhadap pariwisata ya. Hampir semua sektor terdampak. Nah khususnya mungkin dari sisi pariwisata, saya sebagai anak daerah melihat bahwa sangat besar dampak pandemi ya Pak Eko terhadap pariwisata karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semisal lockdown ya. Betul. Karena kunjungan pariwisata di kita itu kan banyak dari kota, dari Jakarta mereka weekend gitu kan. Nah setelah ada pandemi itu pantai-pantai juga kan ditutup ya. Jadi kunjungan pariwisata di tahun 2018 itu hampir 3.000 lebih kunjungan pariwisata, dan setelah pandemi itu turun drastis ya. Tadi karena ada kebijakan-kebijakan yang memang meminimalisir penularan dari kota khususnya ke Kabupaten Pandeglang. Jadi dampaknya sangat besar sekali dari sisi ekonomi terutama terhadap orang-orang yang berdagang di sekitar pelaku-pelaku ekonomi di sekitar tempat pariwisata itu. Itu mereka sangat mengeluh ya, karena saya sebagai anggota dewan sering turun juga Mendengar langsung ya Bu? mendengar langsung keluhan-keluhan mereka, bagaimana mereka negosiasi gitu supaya lockdown itu segera dicabut gitu ya, supaya aturan ini jangan ada. Tapi kan pertimbangannya kita ada di berbagai sisi ya. Iya betul. Dan itu dampaknya sangat besar sekali, terutama dalam hal ekonomi ya. Pelaku-pelaku ekonomi di sekitar pariwisata.
Ya karena kan memang juga sempat juga ada itu ya tsunami juga, kemudian langsung masuk ke dalam corona gitu kan. Yang tentu saja juga sekarang kan kita tahu sudah mulai melanda ini Bu ya, pandemi Covid sudah mulai melanda. Bagaimana Ibu melihat dari kondisi pariwisata sendiri di Kabupaten Pandeglang sampai dengan saat ini Bu? Iya, saat ini alhamdulillah mungkin kebangkitan ekonomi pariwisata ya. Karena setelah Covid ini melandai, kemudian kebijakan pemerintah juga dari tadinya zona merah, kemudian zona kuning, dan kemudian menjadi zona hijau. Nah itu saya melihat ekonomi mulai bangkit ya, ekonomi pariwisata. Jadi tempat-tempat pariwisata sudah mulai penuh lagi, bahkan kemacetan-kemacetan sudah mulai terjadi ya? Weekend itu sudah mulai terjadi. Saya kemarin turun langsung ke pantai ya, dan mengobrol langsung dengan penanggung jawab pariwisata. Ya memang alhamdulillah. Jadi 2 bulan terakhir ini sudah mulai membaik, walaupun belum pulih seperti sebelum pandemi gitu, seperti itu. Tapi sudah alhamdulillah, sudah pantai-pantai itu sudah bagus ya. Tinggal mungkin pemerintahnya lebih memperhatikan lagi sarana-sarana yang ada seperti itu. Oke, lalu kalau misalnya Bu Nurul ini terkait dengan wisata itu kan sebenarnya kalau misalnya berbicara wisata banyak sekali ya yang menjadi potensi di Kabupaten Pandeglang ya, dari mulai wisata air panas, kemudian juga pegunungannya dengan kondisi alam yang adem gitu kan, dengan suasana yang mendukung sekali, ini kan banyak sekali potensi wisata. Menurut Bu Nurul sendiri ini potensi wisata apa saja sih yang ada di Kabupaten Pandeglang yang mungkin belum dikembangkan ataupun juga yang sudah dikembangkan sampai dengan sekarang? Jadi luar biasa, Pandeglang itu sebenarnya ya secara umum Banten ya, dan Pandeglang itu menurut saya paling kaya potensi pariwisatanya karena pertama ada Geopark Ujung Kulon yang itu menjadi sudah dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ya, dari tahun 92. Dan itu alamnya yang masih sangat bagus gitu ya. Itu menjadi targetnya itu kan menjadi wisata dunia, bukan hanya nasional, bukan hanya lokal, tapi sudah menjadi target wisata dunia. Pulau-pulau sekitarnya yang masih alami, kemudian sungai-sungainya yang masih jernih ya, dan tentunya kan Geopark Ujung Kulon itu di sekitarnya juga penyangga-penyangganya banyak sekali desa-desa yang bisa diangkat potensi wisatanya, karena banyak juga penduduk-penduduk yang kemudian dilatih ya oleh Dinas Perhutani juga ya untuk mengolah misalnya hasil hutan, sehingga nanti itu bisa mendukung pariwisata di situ. Itu yang pertama ya, ada Geopark Ujung Kulon, dan itu memang dari sejak dulu kita sudah mendorong pemerintah itu supaya bagaimana akses jalan ke sana itu coba diperhatikan gitu kan. Kemudian keduanya juga ya kawasan ekonomi khusus ya, Tanjung Lesung. Nah itu dikelola dulu kan oleh BWJ ya, Banten West Java. Dari tahun 2004 saya sudah sering berdiskusi dengan mereka. Jadi itu balik kedua ya, balik kedua. Jadi bagi yang tidak ke Bali bisa ke sana. Itu. Jadi itu potensi dua potensi itu yang luar biasa. Di samping itu ada juga yang Tahura, Taman Hutan Rakyat kan, itu sangat bagus sekali ya. Dan itu potensi yang luar biasa. Saya juga mendorong gitu supaya ini dikelola dengan sebaik-baiknya, supaya seperti di daerah yang lain, di mana itu kan perhutani gitu, bisa dibikin rumah-rumah pohon segala macam gitu ya. Kemudian juga ada potensi wisata maritim tadi ya, selain kek juga wisata maritim yang di sepanjang pantai Panimbangnya, pantai Caritanya, kemudian ada wisata gunung ya, bukit, juga wisata desa gitu, seperti itu. Jadi potensinya sebenarnya sangat banyak sekali. Banyak sekali dan luar biasa. Luar biasa, ya. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah memaksimalkan itu. Betul sekali, itu yang paling terpenting. Saya beralih dulu, Bu Nurul, terkait dengan tadi sudah disebutkan Pak Sekdis, secara geografis ini Banten khususnya wilayah Kabupaten Pandeglang ini sangat diuntungkan ya Pak ya, dengan melimpahnya sumber daya alam dan juga sektor pariwisatanya. Saat ini bagaimana nih potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang yang sudah mungkin sudah menjadi kewenangan dari Provinsi Banten untuk pengelolaannya sendiri? Baik, terima kasih. Sedikit saya mengulas apa yang tadi
disampaikan Ibu Nurul tadi, memang sekarang sudah ada pengaruh lah begitu melandainya COVID kemarin itu sekitar tadi Ibu Nurul bilang 3 jutaan, sekarang memang belum normal seperti semula. Namun kalau dilihat dari data dari Juni ke Juli 2022 ini ada tren kenaikan, Bu. Wow. Seperti di sini Wismannya itu 155.201. 50%. Itu Juni, ke Julinya itu 178.500 sekian. Itu memang ada tren, mungkin juga ada pengaruh dari media sosial, mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Serang, Pandeglang, sorry. Bahkan kalau dilihat Sabtu aja, mulai Saketi sampai Baros itu Macet. bisa 4 jam atau 5 jam itu kemacetannya itu. Jadi sudah mulai menggeliat. Terkait dengan apa yang akan dilakukan ataupun apa yang sedang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, kita ini sekarang sedang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pemprov. Salah satunya adalah Situ Cikoncang. Jadi Situ Cikoncang itu ada di 2 kabupaten. Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang. Yang satu di Kecamatan Wonosalam untuk Lebak. Yang Kabupaten Pandeglangnya itu ada di Kecamatan Cikesik. Dan itu mulai kita penataan di 2022 dan lanjutan sampai 23 kemungkinan besar 24. Karena master plan-nya itu luar biasa, Pak. Oke, terkait dengan Situ Cikoncang tadi yang terkait dengan seperti apa nanti master plan-nya akan dijelaskan kembali setelah jeda komersial berikut ya Pak Sekdis. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten, dan bersama para narasumber kita masih membahas dorong pemaksimalan tata kelola destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang. Tadi sempat terjadi iklan Pak Sekdis terkait dengan Situ Cikoncang, seperti apa nih master plan yang sudah disiapkan oleh Pemprov Banten sendiri? Jadi master plan yang sudah disiapkan itu sebenarnya kami di master plan itu anggarannya kurang lebih sekitar 60 miliar. Ya, itu baru rencana kebutuhannya, kebutuhan anggaran, dan mulai di 2022 ini kan itu. Karena kenapa yang mahalnya itu kemarin itu di master plan itu ada kereta gantung, Bu. Kan gitu, kereta gantung saya Bu Dewan itu sekitar 40 miliar. Wow. Jadi kalau visi konstruksinya itu sekitar 20. Makanya kita kemarin itu minimal visi konstruksinya saja dulu lah. Bisa kita selesaikan sampai maksimal 2024. Maunya kita 2024 selesai gitu. Di 2 lokasi, baik yang ada di wilayah Kabupaten Lebak maupun yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kenapa Pemprov Banten di dalam dokumen perencanaan 2326 itu masuk di dalam proyek strategis daerah, Bu. Jadi kalau pusat itu Tanjung Lesung masuk ke kawasan strategis pariwisata provinsi, kalau Cikoncang itu masuk ke proyek strategis daerah di 2326. Makanya kita dorong ke sana, selain memanfaatkan aset Pemprov, juga ingin menumbuhkan ekonomi lokal masyarakat sekitar itu. Sebenarnya sekarang sudah ada aktivitas di Situ Cikoncang. Namun ingin lebih dimaksimalkan supaya begitu tol Serang Panimbang jadi, itu nanti sekitar kurang lebih di Bojong itu, exit tol, lebih dekat nanti exit tol ke situ. Situ Cikoncang tadi. Jadi Situ Cikoncang itu bisa dijadikan sebagai buffer zone-nya Kek Tanjung Lesung. Jadi orang bosan bermain dengan pantai, bisa main air tawar gitu, Bu. Gitu. Demikian juga bukan hanya penataan objek wisatanya. Karena sering terjadi di wilayah khususnya Pandeglang sampai ke Lebak, ke wilayah selatan itu terjadi kecelakaan laka laut, Bu. Insya Allah mulai bulan Oktober awal-awal November ini kita akan melakukan pelatihan BHD. BHD itu bantuan hidup dasar. Nanti pada saat terjadi laka laut, para penyelamat atau balawista itu bisa paling tidak menangani orang yang
kecelakaan laut, misalkan sebelum dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Dan insya Allah di tahun 22 ini juga akan dibangun krisis center di Carita. Jadi semacam rumah evakuasi pada saat terjadi laka laut. Dan tahun-tahun kemarin 2021, karena karakteristik dari mulai Anyer sampai Sawarna itu adalah wisata pantai, kami kemarin itu melatih bagaimana mewujudkan chef seafood yang handal gitu. Jadi karena apa? Supaya ikan-ikan di sana itu bisa dinikmati dan diolah oleh chef yang handal lah gitu. Yeah. Jadi bukan hanya di fisik, tetapi di di SD-nya pun kita coba kembangkan kompetensinya. Termasuk kelembagaannya, Bu. Kelembagaannya di sini kita bekerja sama dengan desa dan BUMDesnya, karena kita berharap BUMDes itu mampu mengelola potensi-potensi ekonomi lokal sekitar wilayah destinasi itu. Sehingga kita harapkan dengan pemanfaatan potensi yang ada di destinasi, pengangguran berkurang, ada penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Itu pada prinsipnya kita ingin menumbuhkan ekonomi lokal yang endingnya kita bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi. Oke, saya beralih kembali ke Pak Eko dulu, Pak Sekdis. Pak Eko, ini luar biasa ada yang sudah diungkapkan oleh Pak Sekdis ya terkait dengan master plan, juga ada situ Cikoncang juga gitu kan. Menurut Anda apakah pemerintah Provinsi Banten ini maupun juga pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri sudah cukup jeli dalam mengoptimalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan beberapa karakteristik objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang sendiri? Baik, jadi pertama saya apresiasi ya kalau baca di media, jadi wisatawan ke Banten itu termasuk Pandeglang itu kan ranking 1 Pandeglang itu. Jadi 36,50 sekian lah. Jadi 36% itu wisatawan 2022 itu naik, Bu. Itu ranking satunya Pandeglang, kedua Lebak, terakhir Cilegon. Mungkin entah secara nasional ya. Secara nasional saya baca itu di dunia Indonesia itu ranking ke-32 dari 117 negara. Se-Asia Pasifik Indonesia ranking 8. Jadi artinya COVID ini walaupun terseok-seok tadi Bu Dewan cerita, jadi secara 3 asas pariwisata itu kan amnesti, atraksi ya, akses itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang 3 hal yang Pak Menteri bilang itu inovasi, sinergi, kolaborasi mungkin sudah dilakukan. Tetapi lagi dan lagi kalau bicara Pandeglang misalkan kan alamnya yang begitu menakjubkan, indah. Betul. Tetapi persoalannya klasik ya. SDM, infrastruktur yang tidak baik, fasilitas wisata yang tidak memadai, website yang tidak dikelola misalkan. Ibu moderator pernah cerita kalau main ke sana kan nggak risih kan, duduk langsung nyodorin tikar ya. Jadi yang saya kritik kepada pemerintah misalkan, kita perlu sebuah kebijakan regulasi tentang ini Pak, sadar wisata ya. Ya betul. Jadi bagaimana nyaman kita berwisata itu ya. Air mineral kan jangan sampai 10.000 ya, jadi kapok datang ke Pandeglang kan, jadi itu Bu. Jadi wilayah-wilayah sadar wisata saya pikir penting dilakukan. Gitu. Oke, beralih kembali ke Bu Nurul terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Eko, ini terkait dengan sadar wisata dan juga infrastruktur yang juga tentu menunjang ya untuk pariwisata sendiri yang ada di Kabupaten Pandeglang. Seperti apa tanggapannya Bu? Ya betul, yang dikatakan Pak Eko, jadi memang ada beberapa hal yang masih dikeluhkan ya oleh masyarakat maupun wisatawan yang datang. Ya tadi pemerintah sebenarnya ada upaya, hanya belum maksimal ya. Di antaranya satunya tadi infrastruktur pendukung. Untuk beberapa tempat wisata, saya lihat seperti situ Cikoncang ya. Kalau Lebaknya itu udah bagus gitu kan, sehingga ramai. Pas sebelah Pandeglangnya jalannya masih batu sehingga sepi gitu ya. Lagi-lagi infrastruktur ya Bu ya. Ya, terus yang keduanya tadi memang perlu ada kebijakan seperti di Jogja misalnya. Kalau di Jogja itu para pelaku ekonomi pariwisata itu dia diberikan standar harga misalnya.
oleh Hamengkubuwono gitu ya. Iya. Terkait dengan bagaimana wisatawan itu bisa nyaman. Ini kan jadi akhirnya wisatawan itu jadi bakal dari rumah gitu kan. Akhirnya males beli di tempat wisata. Ya, tapi untuk gitu. menumbuhkan ekonomi malah jadi Iya. tidak terwujud ya Bu ya. Ya seperti itu. Jadi yang keduanya juga tadi nggak ada sinyal lah. Kemudian ada juga saya pernah datang ke suatu tempat pariwisata itu nggak ada MCK-nya. Saya tanya, di mana MCK-nya? Bu, nyebrang ke sana. Ya Allah. Jadi dari pantai harus nyebrang jalan ya Bu. Kemudian juga sarana pendukungnya ya seperti musola gitu. ATM. Itu cenderung jorok sekali gitu ya, kotor gitu. Sehingga di sini itulah gambaran mungkin ya masyarakat kita gitu ya. Kurang cinta kebersihan, sampah numpuk ke sana sini. Jadi intinya bahwa sebenarnya potensi ini belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Walaupun saya juga mengapresiasi dari saya sama. Banyak seperti dengan program Jaka Mantul misalnya. Jalan Pandeglang mantap betul. Iya. Jaka Mantul, Jalan Kabupaten mantap betul, itu juga sebuah terobosan dari kepala daerah gitu kan. Terus yang keduanya pelatihan pembentukan Pokdarwis. Ada pelatihan-pelatihan juga. Saya juga karena saya sering tanya ya, itu kan kolaborasi sebenarnya, tidak bisa dilakukan oleh satu dinas ya Pak. Betul. Kolaborasi dengan dinas perikanan gitu untuk melakukan pelatihan-pelatihan penduduk setempat. Tapi saya memang melihat, kok saya ya misal Pak Eko, kalau saya kunjungan ke Carita itu ke pantai, kok dari dulu oleh-oleh yang saya bawa itu aja. Ikan asin. Ikan asin, emping, Pisang. pisang, terus itu apa peyek itu yang Udang besar yang itu ya, peyek udang yang besar itu. Jadi kata sini di mana ya hasil pelatihan-pelatihan itu ada gitu. Sehingga wisatawan itu bisa ketika pulang itu bisa membawa misalnya ya teri yang sudah digoreng gitu kan, kemudian pempek atau otak-otak apalah yang kemudian sudah dikemas untuk dibawa oleh-oleh gitu. Jadi memang masih banyak PR kita ya, terkait bukan dinas tidak bekerja, tapi mungkin juga tadi SDM yang ada kata Pak Eko memang klasik dari dulu, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan era digital ini tercerahkan gitu, karena hampir tidak ada satu orang pun yang tidak pegang HP. Iya. Ya, jadi mungkin dari situ Dinas Pariwisata kemudian ada peluang untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat ya sekitar pariwisata supaya tadi mendukung gitu ya Pak ya. Bukan hanya berpikir kemudian saya harus mencari uang hari ini gitu, tapi kedepannya bagaimana wisata itu akan maju tidak hanya tertumpu pada pemerintah, tapi juga masyarakat itu Bu. Ya, bagaimana membuat masyarakat itu tuh tahu kalau pariwisata itu ada sebagai kebutuhan mereka juga gitu ya Bu ya. Yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan Ekonomi, masyarakat, kesejahteraan sosial gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya Pandeglang sudah lepas dari sebutan kabupaten tertinggal ya. Mungkin dengan adanya poin-poin ya dari infrastruktur gitu kan, kemudian taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Tapi terus terang memang saya pribadi melihat sayang sekali potensi-potensi pariwisata itu banyak yang belum terjamah gitu. Termasuk di Gunung Karang ya Pak Eko, ada cadas apa sih kayak cadas ngampar itu ya. Dan itu bagus sekali. Kemudian jalan dari Mengger ke Carita itu view-nya sangat bagus tapi belum ada sentuhan. Bagaimana mungkin harusnya tuh kebijakan dari Dinas Pertamanan misal untuk menanam pohon-pohon bunga di sepanjang jalan gitu ya. Jadi saya juga ada mimpi Pandeglang itu ngelihat subhanallah ya, view-nya sangat bagus tapi belum ada sentuhan-sentuhan yang memperindah itu gitu. Dan harus lebih dikembangkan lagi ya Bu ya, dimaksimalkan kembali. Iya, kemarin udah ada sedikit kebijakan tuh Pak Eko yang kita datang tuh langsung dipijit, kita datang langsung ditawarin ini. Kemarin saya tanya, ini pedagang-pedagang ini dari jam berapa sih gitu ya. Saya khawatir, memang udah terdengar bahwa wisatawan tuh malas kalau datang ke pantai itu gitu ya. Karena ada satu tempat yang memang ramai sekali ibu-ibu yang dagangnya itu. Bu, katanya sudah ada kebijakan mereka dibolehkan itu setelah duhur gitu. Dibolehkan datang ke situ setelah duhur. Jadi mulai ada kebijakan respon gitu ya dari penanggung jawab wisatanya tadi terhadap keluhan-keluhan. Mudah-mudahan kedepannya ada regulasi yang lebih bagus lagi. Oke.
Baik, kita lanjutkan kembali Bu Nurul dan juga Pak Sekdis dan juga Pak Eko dan pemirsa. Jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan bersama para narasumber kita masih membahas dorong pemaksimalan tata kelola destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang. Tadi sempat terjadi iklan Pak Sekdis terkait dengan situ Cikoncang, seperti apa nih master plan yang sudah disiapkan oleh Pemprov Banten sendiri? Jadi master plan yang sudah disiapkan itu sebenarnya kami di master plan itu anggarannya kurang lebih sekitar 60 miliar. Ya, itu baru rencana kebutuhannya, kebutuhan anggaran dan mulai di 2022 ini kan itu. Karena kenapa? Yang mahalnya itu kemarin itu di master plan itu ada kereta gantung, Bu. Kan gitu. Kereta gantung saya Bu Dewani itu sekitar 40 miliar. Wow. Jadi kalau visi konstruksinya itu sekitar 20. Makanya kita kemarin itu minimal visi konstruksinya saja dulu lah. Bisa kita selesaikan sampai maksimal 2024. Maunya kita 2024 selesai gitu. Di dua lokasi, baik yang ada di wilayah Kabupaten Lebak maupun yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kenapa Pemprov Banten di dalam dokumen perencanaan 2326 itu masuk di dalam proyek strategis daerah, Bu. Jadi kalau pusat itu Tanjung Lesung masuk ke kawasan strategis pariwisata provinsi, kalau Cikoncang itu masuk ke proyek strategis daerah di 2326. Makanya kita dorong ke sana selain memanfaatkan aset Pemprov, juga ingin menumbuhkan ekonomi lokal masyarakat sekitar itu. Sebenarnya sekarang sudah ada aktivitas di situ Cikoncang. Namun ingin lebih dimaksimalkan supaya begitu tol Serang Panimbang jadi, itu nanti sekitar kurang lebih di Bojong itu, exit tol, lebih dekat nanti exit tol ke situ. Situ Cikoncang tadi. Jadi situ Cikoncang itu bisa dijadikan sebagai buffer zone-nya Kek Tanjung Lesung. Jadi orang bosan bermain dengan pantai, bisa main air tawar gitu, Bu. Gitu. Demikian juga bukan hanya penataan objek wisatanya. Karena sering terjadi di wilayah khususnya Pandeglang sampai ke Lebak ke wilayah selatan itu terjadi kecelakaan laka laut, Bu. Insya Allah mulai bulan Oktober awal-awal November ini kita akan melakukan pelatihan BHD. BHD itu bantuan hidup dasar. Nanti pada saat terjadi laka laut, para penyelamat atau balawista itu bisa paling tidak menangani orang yang kecelakaan laut, misalkan sebelum dibawa ke sarana pelayanan kesehatan. Dan insya Allah di tahun 22 ini juga akan dibangun krisis center di Carita. Jadi semacam rumah evakuasi pada saat terjadi laka laut. Dan tahun-tahun kemarin 2021 karena karakteristik dari mulai Anyer sampai Sawarna itu adalah wisata pantai, kami kemarin itu melatih bagaimana mewujudkan chef seafood yang handal gitu. Jadi karena apa? Supaya ikan-ikan di sana itu bisa dinikmati dan diolah oleh chef yang handal lah gitu. Yeah. Jadi bukan hanya di fisik, tetapi di di SD-nya pun kita coba kembangkan kompetensinya. Termasuk kelembagaannya, Bu. Kelembagaannya di sini kita bekerja sama dengan desa dan BUMDesnya karena kita berharap BUMDes itu mampu mengelola potensi-potensi ekonomi lokal sekitar wilayah destinasi itu. Sehingga kita harapkan dengan pemanfaatan potensi yang ada di destinasi, pengangguran berkurang, ada penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Itu pada prinsipnya kita ingin menumbuhkan ekonomi lokal yang endingnya kita bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi. Oke, saya beralih kembali ke Pak Eko dulu, Pak Sekdis.
Pak Eko, ini luar biasa ada yang sudah diungkapkan oleh Pak Sekdis ya terkait dengan master plan, juga ada situ Cikoncang juga gitu kan. Menurut Anda apakah pemerintah Provinsi Banten ini maupun juga pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri sudah cukup jeli dalam mengoptimalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang dengan beberapa karakteristik objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang sendiri? Baik, jadi pertama saya apresiasi ya kalau baca di media, jadi wisatawan ke Banten itu termasuk Pandeglang itu ranking 1 Pandeglang itu. Jadi 36,50 sekian lah. Jadi 36% itu wisatawan 2022 itu naik, Bu. Itu ranking satunya Pandeglang, kedua Lebak, terakhir Cilegon. Mungkin entah secara nasional ya. Secara nasional saya baca itu di dunia Indonesia itu ranking ke-32 dari 117 negara. Se-Asia Pasifik Indonesia ranking 8. Jadi artinya COVID ini walaupun terseok-seok tadi Bu Dewan cerita, jadi secara 3 asas pariwisata itu kan amnesti, atraksi ya, akses itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang 3 hal yang Pak Menteri bilang itu inovasi, sinergi, kolaborasi mungkin sudah dilakukan. Tetapi lagi dan lagi kalau bicara Pandeglang misalkan kan alamnya yang begitu menakjubkan, indah. Betul. Tetapi persoalannya klasik ya. SDM, infrastruktur yang tidak baik, fasilitas wisata yang tidak memadai, website yang tidak dikelola misalkan. Ibu moderator pernah cerita kalau main ke sana kan nggak risih kan, duduk langsung nyodorin tikar ya. Jadi yang saya kritik kepada pemerintah misalkan, kita perlu sebuah kebijakan regulasi tentang ini Pak, sadar wisata ya. Ya, betul. Jadi bagaimana nyaman kita berwisata itu ya. Air mineral kan jangan sampai 10.000 ya, jadi kapok datang ke Pandeglang kan, jadi itu Bu. Jadi wilayah-wilayah sadar wisata saya pikir penting dilakukan gitu. Oke, beralih kembali ke Bu Nurul terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Eko, ini terkait dengan sadar wisata dan juga infrastruktur yang juga tentu menunjang ya untuk pariwisata sendiri yang ada di Kabupaten Pandeglang. Seperti apa tanggapannya Bu? Ya betul, yang dikatakan Pak Eko, jadi memang ada beberapa hal yang masih dikeluhkan ya oleh masyarakat maupun wisatawan yang datang. Ya tadi pemerintah sebenarnya ada upaya, hanya belum maksimal ya. Di antaranya satunya tadi infrastruktur pendukung. Untuk beberapa tempat wisata, saya lihat seperti situ Cikoncang ya. Kalau Lebaknya itu udah bagus gitu kan, sehingga ramai. Pas sebelah Pandeglangnya jalannya masih batu sehingga sepi gitu ya. Lagi-lagi infrastruktur ya Bu ya. Ya, terus yang keduanya tadi memang perlu ada kebijakan seperti di Jogja misalnya. Kalau di Jogja itu para pelaku ekonomi pariwisata itu dia diberikan standar harga misalnya oleh Hamengkubuwono gitu ya. Terkait dengan bagaimana wisatawan itu bisa nyaman. Ini kan jadi akhirnya wisatawan itu jadi bakal dari rumah gitu kan. Akhirnya malas beli di tempat wisata. Ya, tapi untuk menumbuhkan ekonomi malah jadi tidak terwujud ya Bu ya. Ya seperti itu. Jadi yang keduanya juga tadi nggak ada sinyal lah. Kemudian ada juga saya pernah datang ke suatu tempat pariwisata itu nggak ada MCK-nya. Saya tanya, di mana MCK-nya? Bu, nyebrang ke sana. Ya Allah. Jadi dari pantai harus nyebrang jalan ya Bu. Kemudian juga sarana pendukungnya ya seperti musola gitu, itu cenderung jorok sekali gitu ya, kotor gitu. Sehingga di sini itulah gambaran mungkin ya masyarakat kita gitu ya, kurang cinta kebersihan, sampah numpuk ke sana sini. Jadi intinya bahwa sebenarnya potensi ini belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Walaupun saya juga mengapresiasi dari saya sama. Banyak seperti dengan program Jaka Mantul misalnya. Jalan Pandeglang mantap betul, Jaka Mantul, Jalan Kabupaten mantap betul, itu juga sebuah terobosan dari kepala daerah gitu kan. Terus yang keduanya pelatihan pembentukan Pokdarwis, ada pelatihan-pelatihan juga. Karena saya sering tanya ya, itu kan kolaborasi sebenarnya, tidak bisa dilakukan oleh satu dinas ya Pak. Betul. Kolaborasi dengan dinas perikanan gitu untuk melakukan pelatihan-pelatihan penduduk setempat. Tapi saya memang melihat kok saya ya misal Pak Eko kalau saya kunjungan ke Carita itu ke pantai, kok dari dulu oleh-oleh yang saya bawa itu aja.
ikan asin, emping, pisang, terus itu apa peyek itu yang besar itu ya, peyek udang yang besar itu. Jadi kata sini di mana ya hasil pelatihan itu ada gitu. Sehingga wisatawan itu bisa ketika pulang itu bisa membawa misalnya ya teri yang sudah digoreng gitu kan. Kemudian pempek atau otak-otak apalah yang kemudian sudah dikemas untuk dibawa oleh-oleh gitu. Jadi memang masih banyak PR kita ya terkait bukan dinas tidak bekerja, tapi mungkin juga tadi SDM yang ada kata Pak Eko memang klasik dari dulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan era digital ini tercerahkan gitu karena hampir tidak ada satu orang pun yang tidak pegang HP. Iya. Ya, jadi mungkin dari situ Dinas Pariwisata kemudian ada peluang untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat ya sekitar pariwisata supaya tadi mendukung gitu ya Pak ya. Bukan hanya berpikir kemudian saya harus mencari uang hari ini gitu, tapi ke depannya bagaimana wisata itu akan maju tidak hanya tertumpu pada pemerintah, tapi juga masyarakat itu Bu. Ya bagaimana membuat masyarakat itu tuh tahu kalau pariwisata itu ada sebagai kebutuhan mereka juga gitu ya Bu ya. Yang nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya Pandeglang sudah lepas dari sebutan kabupaten tertinggal ya. Mungkin dengan adanya poin-poin ya dari infrastruktur gitu kan, kemudian taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Tapi terus terang memang saya pribadi melihat sayang sekali potensi-potensi pariwisata itu banyak yang belum terjamah gitu. Termasuk di Gunung Karang ya Pak Eko, ada cadas apa sih kayak cadas ngampar itu ya. Dan itu bagus sekali. Kemudian jalan dari Mengger ke Carita itu view-nya sangat bagus tapi belum ada sentuhan. Bagaimana mungkin harusnya itu kebijakan dari Dinas Pertamanan misal untuk menanam pohon-pohon bunga di sepanjang jalan gitu ya. Jadi saya juga ada mimpi Pandeglang itu ngelihat subhanallah ya, view-nya sangat bagus, tapi belum ada sentuhan-sentuhan yang memperindah itu gitu. Dan harus lebih dikembangkan lagi ya Bu ya, dimaksimalkan kembali. Iya, kemarin udah ada sedikit kebijakan tuh Pak Eko yang kita datang tuh langsung dipijit, kita datang langsung ditawarin ini. Kemarin saya tanya, ini pedagang-pedagang ini dari jam berapa sih gitu ya. Saya khawatir, memang udah terdengar bahwa wisatawan tuh malas kalau datang ke pantai itu gitu ya. Karena ada satu tempat yang memang ramai sekali ibu-ibu yang dagangnya itu. Bu, katanya sudah ada kebijakan mereka dibolehkan itu setelah duhur gitu. Dibolehkan datang ke situ setelah duhur. Jadi mulai ada kebijakan respon gitu ya dari penanggung jawab wisatanya tadi terhadap keluhan-keluhan. Mudah-mudahan kedepannya ada regulasi yang lebih bagus lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Bu Nurul dan juga Pak Sekdis dan juga Pak Eko dan pemirsa. Jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita masih tetap dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber dan waktunya untuk menjawab. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Bu Nurul terkait kita tahu tadi sebenarnya sudah dibahas tadi ya terkait dengan infrastruktur jalan ini kita tahu juga turut menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Bagaimana Anda melihat pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang sendiri, Bu? Untuk saat ini saya lihat memang ada program pemerintah daerah ya berupa Jaka Mantul, Jalan Kabupaten Mantap Betul, itu sekitar 4.000 kilo lebih ya dianggarkan dan memang tidak bisa 1 tahun itu ya. Dan beberapa ke tempat wisata itu memang sudah dibangun seperti ke Carita itu sudah bagus sekali ya. Ke pantai kemudian Tanjung Lesung apalagi sekarang sangat cepat itu kalau kita ke Sumur gitu, Pantai Camara gitu ya. Hanya ada wisata-wisata mungkin yang masih berupa potensi ya yang di dalam yang memang itu jalannya masih
tidak layak. Pertama, tidak layaknya dari sisi konstruksinya, batu misalnya kan. Yang keduanya memang dari sisi lebarnya juga, kalau ada mobil dua gitu ya, itu ngeri gitu ya. Itu seperti ke wisata Turalak, Pak. Itu wisata Turalak itu kan Sungai Turalak itu ada di Mandalawangi ya. Nah itu bagus sekali sebenarnya. Pak PLT juga sudah pernah ke sana, Pak Wahidin sudah sering ke sana. Nah itu mungkin ada memang beberapa yang berapa persen ya yang jalan ke arah pariwisata itu yang belum layak. Hanya saya lihat ada kemauan dari daerah setempat, dari pemerintah setempat untuk tadi memperbaiki infrastruktur, dan kaitan dengan itu juga sebenarnya Pemprov juga pernah jadi menawarkan kepada pemerintah daerah jalan-jalan yang tidak bisa, yang statusnya bukan jalan provinsi, tapi itu merupakan jalan pariwisata gitu ya. Jadi statusnya bisa dinaikkan dan kemudian diajukan ke Pemprov untuk dibantu gitu ya. Nah itu saya lihat memang tadi dari pertanyaan tadi ada kemajuan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi beberapa tempat memang masih belum ya, kaitan dengan anggaran, karena memang Pandeglang itu anggarannya sepertinya masih minim, sehingga butuh sekali komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita. Terkait pertanyaan selanjutnya ini Pak Sekdis mungkin bisa menjawab terkait dengan, kita tahu ini tidak dipungkiri saat ini sudah memasuki era digital ya Pak ya, yang berkembangannya juga sangat pesat. Bagaimana peran pemerintah sendiri dalam mengoptimalkan era digital saat ini untuk mendorong objek wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang agar mampu menjadi primadona nih Pak, seperti objek-objek wisata di luar Banten tentu saja. Terima kasih. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu salah satunya adalah ada kegiatan Pam Trip. Jadi kita promosi pariwisatanya itu berbasis komunitas. Di situ si komunitas yang nanti melakukan tour itu dia beberapa titik destinasi dikunjungi, dia diminta oleh kita itu untuk mengupload di WA-nya, di IG-nya, di YouTube, di Facebook. Itu akan lebih masif dan murah biayanya. Kan gitu. Kenapa? Kalau satu komunitas itu, misalkan komunitas, boleh disebut merek nggak? Misalkan komunitas Pajero, 100 mobil, satu mobilnya isinya 3 orang, minimal 3 HP. Kali 100 mobil udah 300 orang. Ya kan gitu. Itu bisa diakses lewat IG, WA-nya, YouTube mungkin, dan Facebook. Dan yang 300 HP itu juga nanti ada grup-grupnya lagi. Itu biaya murah. Kami mengalokasikan program kegiatannya, salah satunya Pam Trip yang ada di bidang pemasaran. Dan insya Allah di tahun ini, kemarin seharusnya hari ini rapat Bu dengan BI, Bank Indonesia dan kantor penghubung, itu akan membawa Pam Tripnya, komunitasnya Duta Besar. Duta Besar itu sebenarnya digagasnya oleh teman-teman di Badan Penghubung. Nah, ini kami diundang dan bekerja sama dengan Bank Indonesia, nanti insya Allah hari Jumat besok mematangkan perencanaannya untuk kegiatan Pam Tripnya Duta Besar mau ke Tanjung Lesung. Gitu kan. Karena apa? Mudah-mudahan dari semua atase yang ada di Duta Besar yang diundang itu, atase ekonominya segala macam gitu, bisa melihat potensi untuk investasi bagi negaranya mungkin, pengusaha-pengusaha di negara. Jadi insya Allah hari Jumat besok kita rapat dengan kantor penghubung di kantor BI untuk mematangkan kesiapan turnya para duta besar Bu. Memang setuju saya. Kenapa? Dengan digital itu sambil tiduran bisa ngelihat Ujung Kulon, bisa ngelihat Curug Putri, kan sambil tiduran. Kan itu. Bisa lihat reviewnya lah Pak ya. Gitu.
Nah, terus tadi Bu, mohon izin tambahan terkait dengan infrastruktur. Kami selalu bilang, mumpung ada Ibu Dewan ini, salah satu keluhan Bu, pengelola wisata di kawasan Carita sampai ke Labuan, itu belum ada TPSA, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, kami informasikan kepada teman-teman di sana itu, buat surat ke Pemda Pandeglang. Pemda Pandeglang itu nanti usulkan saja ke provinsi untuk diintervensi melalui bantuan keuangan dalam rangka penyediaan TPSA. Nah, itu termasuk jalan. Jalan juga biasanya spesifik grant itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi infrastruktur menuju kawasan wisata ini usulkan saja. Oke. Jadi bisa disinergikan walaupun bukan kewenangannya. Jadi kita intervensi melalui bantuan keuangan. Oke, terima kasih. Mungkin Jawabannya itu, atas Pak Sekdis. Boleh tepuk tangan? Iya. Satu jawaban kembali. Pertanyaan terakhir ini untuk menjaring wisatawan datang ke Kabupaten Pandeglang, Pak Eko, tentunya harus ada terobosan yang dilakukan. Salah satunya dengan memadu padankan wisata alam Banten dengan kearifan lokal Banten untuk menjadi salah satu ikon objek wisata yang tentu saja bisa menaikkan jumlah wisatawan. Lalu bagaimana Anda melihat peluang tersebut untuk bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun juga pelaku wisata yang ada di sana? Baik. Jadi ada kesamaan, Ibu Moderator ya, antara Banyuwangi dengan Pandeglang. Itu sama. Jumlah penduduknya sama, monografinya sama. Di sana ada Baluran, di kita ada Ujung Kulon, itu sama. Apa bedanya? Banyuwangi itu 10 tahun lalu itu terkenal dengan sihir, santet. Tapi sekarang sudah menjadi cahaya kan, menjadi daerah terkreatif se-Indonesia. Jadi artinya apa? Di Banyuwangi itu ada namanya revitalisasi website. Terus yang kedua pameran, event, budaya-budaya ya, itu harus dilakukan saya pikir. Nah di Pandeglang itu misalkan kuliner ya, itu namanya Angeun Lada. Ya. Angeun Lada itu pakai walang. Dan walau- Bubur sop, bubur pernah makan? Bubur cair pakai terasi, Iya. pakai delan. Ya. Lalu ada balok babakan ya. Ya saya pikir itu Pak, jadi penting dilakukan tadi ada namanya sosialisasi virtual ya. Jadi hal-hal ke situ. Nah, Ibu Dewa juga belum pernah tahu ya, mungkin sekarang kreatif. Kan dulu ada pasir pantai putih ya, pas sekarang bolong. Sekarang banyak Bu. Ada pantai galau, pantai santuy, pantai janda, ada pantai Slebeo. Nah terakhir teman-teman bikin namanya pantai glowing. Wah. Itu Bu, jadi kreasi ini, jadi iya. Jadi nama-nama yang unik juga bisa menjadi daya tarik juga. Betul, ya. Gitu tadi ya, Pak saya Eko, sambung sedikit, jadi kenapa perlu pelibatan masyarakat, kan ada 5 prinsip, biasanya bagaimana masyarakat itu menyewakan tanahnya, atau masyarakat itu kerja di industri pariwisata itu, atau misalkan patungan ya. Nah yang lebih keren itu saya pikir kalau kita belajar ke Banyuwangi bagaimana kemandirian masyarakat. Ya. Jadi aktor semuanya adalah masyarakat. Betul sekali. Oh. Ada di Carita Ibu namanya Pantai Pandan. Pantai Pandan itu masuk 20.000, itu teman saya Rimba namanya. Jadi dia itu alamnya gratis. Itunya enak Bu ini tempatnya. Tapi itu 20.000 itu hanya untuk beli makanan. Setiap hari itu ratusan, ribuan orang ke situ di Carita. Pak Sekdis di atas diri itu. Oke, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung waktu, waktunya sudah sangat sedikit sekali tersisa. Mungkin bisa berikan closing statement saja, Pak Eko. Silakan apa yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Baik, kita bersyukur Banten punya sebuah semangat namanya 2022 Tahun Kebangkitan Pariwisata. Jadi saya pikir tadi ya, apa yang pesan Pak Menteri, sinergi, inovasi, kolaborasi harus dilakukan oleh pemerintah. Itu. Oke, baik. Luar biasa. Tepuk tangan kembali boleh. Pak Sekdis, ajakan saja mungkin motivasi untuk masyarakat untuk berlibur ke Pandeglang, silakan. Kalau saya akan mengajak teman-teman mahasiswa ya sebagai agent of change ini kan gitu. Kenapa? Bilang saja kalau kata Ibu Nurul itu sering bilang itu kan Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau sesuatu kaum sebelum orang itu merubahnya. Jadi tolong sampaikan ke masyarakat khususnya yang ada di sekitar destinasi, kalau Anda tidak mau merubah nasib Anda, ya tidak akan berkembang ini destinasi ini. Jadi tolong rekan-rekan mahasiswa ini, saya yakin akan lebih dipercaya mahasiswa karena wah ini mahasiswa tinggi ilmunya lah kurang lebih begitu.
Mungkin itu saja pesan kami ke adik-adik mahasiswa ini. Baik, dimulai dari generasi muda ya Pak ya, Iya. milenial ya, sebagai agent of change tadi. Baik, Bu Nurul, apa yang disampaikan? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, terakhir saya sampaikan bahwa kita juga sudah berterima kasih ya pada dinas terkait yang sudah berupaya untuk bagaimana pariwisata ini bisa maju, walaupun mungkin ke depan anggaran itu harus ditingkatkan ya. Saya ingin sekali pariwisata ini maju, tapi tidak dengan merusak kearifan lokal tadi. Yang pertama, wisata religinya juga bisa dimunculkan, dan yang terakhir, wisata halal di Kabupaten Pandeglang itu menurut saya sangat bagus untuk kemudian dikelola ya secara baik, karena ini adalah kebutuhan ya wisata untuk segmen Muslim. Itu aja Bu. Terima kasih pada semuanya, dan mudah-mudahan adik-adik semua ini menjadi generasi yang akan memajukan Banten ya, utamanya di bidang ekonomi dan pariwisata. Amin. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan. Luar biasa sekali ya, memang generasi muda ataupun juga generasi milenial menjadi salah satu agen of change juga ya, karena memang dinas atau juga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada partisipasi dari masyarakat termasuk juga generasi muda untuk bisa memviralkan Kabupaten Pandeglang sebagai wisata yang keren gitu kan. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Eko, terima kasih Pak Sekdis, dan juga terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.